Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alaka fil alamil mutawassit baina mulkihi wa malakutihi ya'lamaka jalalatu qadrika baina makhluqatihi wa annaka jawharatun naqwi alaika asdafu maknunatihi. Menjadikan oleh Allah akan engkau dalam alam pertengahan, campuran di antara alam kenyataan dan alam gaib. Ya, jadi itulah Ibnu Athailah Al-Askandari dalam kitab Hikam bahwa Allah menciptakan manusia makhluk yang sempurna, perpaduan antara alam nyata, alam mulki dan alam malakut, perpaduan antara jasmani dan rohani. Contoh dari Allah adalah menjampu dua bahan yang nyata dan bahan yang hadir. Maka berjampu dengan dua bahan yang sempurna diciptakan Allah dan manusia. Ya'lamaka jalalatul qadrika, supaya engkau menyadari bahwa begitu mulia kedudukan engkau di antara daripada segala makhluknya, agar kita manusia tak sadar, tak hedro bahwa katanya manusia nutugod li Allah paling sempurna di antara segala ciptaannya. Yang hana dawa hana bantah dari manusia bahwa nutugod yang paling sempurna daripada segala ciptaan Allah, yang paling sempurna adalah manusia. Bahkan dalam satu pendapat termasuk lebih hebat malaikat. Hebat dengan malaikat. Dari sisi kita manusia lebih hebat malaikat, yaitu dari segi iman. Iman malaikat, iman yang sempurna, iman yang hana mutamah dan hana kurang. Yang malaikat dicipta oleh Allah untuk ibadah, untuk sujud, maka selamanya malaikat suruh sujud sampai kiamat dunia. Hana ingin tamah yang lain. Bila malaikat perintah Allah untuk rukuk, maka sampai kiamat dunia malaikat berrukuk sampai hanya ingin sujud. Kita manusia dari sisi iman, kita manusia bisa bertambah-tambah. Kita perintah sembahyang, sujud, rukuk, baca Quran, zikir, berbuat kebaikan, dia lengkap. Maka dari sisi iman yang bertambah-tambah, maka kita lebih hebat daripada malaikat. Dan iman kita manusia mutamah habis-habis, hana pernah kurang, terus bertambah. Iman Nabi dan iman wali-wali Allah, orang-orang saleh, iman orang saleh dan iman Nabi, nyo iman yang bertambah-tambah, maka para nabi-nabi lebih hebat dari mereka. Sedangkan iman yang orang awam masyarakat biasa, iman kita nyo tiga bertambah, tiga kurang. Itu juga iman tanya hampir tiga di ibadat yakin, ada ngobrol yakin, sanghi akai tiga. Yang ketika iman tengah god dan nanti masa tertentu iman tu iklan. Tak sembahyang nempuh dengan susah kau dia lah sembahyang. Ya, maka apabila iman manusia terus kurang laju, iklan laju, maka dia lebih hina daripada binatang. Ya, maka kan jaga itu, maka bulu daripada le itu. Maka banding tu 2022 dengan 2020 ya, 2022 kata tinggal. Dengan 2020 fokus ibadat kepada Allah. Ya, perbandingan. Yang kita banding dong 2020 dengan 2020 fokus dong. Nah, tak itu hampir di itu. Ya. Maka wa annaka jauharatun naqwi alaika asdafu maknunatihi, bermula engkau itu seperti permata yang dikelilingi oleh bingkai daripada segala makhluk. Kita manusia bukan oleh Allah, bina makhluk di dunia ciptaan Allah, kaya bate binatang, bina hal di dunia nyo adalah sebagai cangkang pelindung bingkai bagi permata.
Maka dunia yang bertugaslah sebagai hamba kitanya, pelayan kitanya. Dunia yang bertugasnya sebagai pelayan kitanya. Dan kitanya hamba bertugas oleh Allah untuk melayani Allah. Maka kita balik urutan kita manusia bertugas oleh Allah. Nyo dunia nyo adalah sebagai hamba kitanya, tukang layani kitanya untuk Allah. Kita balik urutan kita manusia memperhamba kepada dunia, maka kita gagal untuk berhamba kepada Allah. Ya, jangan tahu aku ibadat karena sembahyang lakukan. Pokoknya coba 20 sampai busik, kumpul perut maupun takwa kau boleh. Ya, 20 sampai busik, kumpul perut maupun takwa. Lah yang kamu tahu. Ya, yang coba lah karena kata balik utara karena yang betul adalah dunia akan memanfaatkan diri kitanya untuk bermanfaat kepada Allah. Ya. Fal insanu laisa min alamil mulki mahdan, maka bermula manusia itu bukan daripada alam yang nyata semata-mata. Wala min alamil mulki mahdan, dan manusia tersebut bukan daripada alam gaib malakut semata-mata. Bal huwa mutawassitun baina hissi wa makna. Akan tetapi manusia itu percampuran antara nyata dan gaib, antara jasmani dan rohani. Fali'anna Allah Ta'ala khalaqahu baina sama wal ard, maka karena itulah Allah menempatkan manusia pada bumi yang tengah-tengah, pada alam tengah-tengah antara bumi dan langit. Karena manusia adalah perpaduan antara alam nyata dan alam gaib, maka kudip manusia di atas ruang bumi. Dia mujajah di atas ruang bumi. Na alam bawah bumi, na alam atas galaksi langit. Maka manusia kudip pada tengah-tengah. Jangan pula lagi ukur, yunong laut. Maka hendak buat dia hanya Allah pilih dia manusia juga lagi ukur dalam dunia ada dia dunia laut dalam dia mana? Dia. Ataupun dia pula lagi kecil dalam langit apa-apa. Karena katanya makhluk yang mulia, maka makhluk yang mulia tempat di adalah pada tengah-tengah, bisa memanfaatkan dua bohan. Dunia dia tak pakai, langit dia tak pakai. Maka hendak pula dia manusia yang murni jasmani, tubuh tu. Maka manusia na rohani, na hati, na perasaan. Maka dalam hidup dia dua bohal. Dua bohal dia berlawan, bergelut dengan dua bohal, dengan kesenangan jasmani ataupun kesenangan rohani. Maka untuk kesenangan tubuh nyo terpenuhi dan tercukupi dengan dunianya. Menyo tubuh berkenang nyo set dengan dunianya. Kita boleh pun taku boleh pun perut punah-punah nyo set dengan dunianya kabeh urusan. Tapi kebutuhan rohani nyo tercukupi dengan dunia yang dimiliki, tercukupi rohani nyo dengan buat, dengan jabatan, dengan keinginan nyo tapi rohani nyo baru tercukupi dengan jalan lain. Maka itu apabila nyo keingin dengan bahasa nyo terjalan agar rohani itu tercukupi. Wa ghairuhu minal hayawati wa ghairiha makhlukun li ajli intifa'i bihi, dan segala makhluk di dunia ini adalah untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Karena itu makhluk yang sempurna, makhluk yang paling hebat, ciptaan Allah yang paling hebat, bina alamnya untuk tanya cok manfaat. Maka mandum yang kaya miliki rohnya, pakan dia tak cok manfaat karena ditunduk oleh Allah. Ni hanya ditunduk oleh Allah, hanya sesuatu di dunia yang dia tak cok manfaat. Dia dah pelarang mana? Pakan mana dia tak sih dia pulau. Karena Allah ditunduk. Hai mana nyandro nyanpo be. Menyemana hanya ditunduk oleh Allah. Kami lumo hanya ditunduk. Pada tanah pulau kata hei mugai kata patulah tanah pulau. Nyan mana umpakat malam. Yang rohi sa kalau telefon mugai. Draw kutu macam malam. Kah di balik firman mana oleh. Draw kutu sih. Mang pada belum kurung tak kok. Mati. Pokoknya jadi pulau.
lumo biarkan ditunduk oleh Allah kepada manusia, maka hanya kita manfaatkan. Ubina mandum hasil alam, pakan dia manfaatkan ditunduk. Bate hantu food dari gunung menyekan karena ditunduk oleh Allah, karena ia ke Allah bate dan anu tu food daripada gunung menggulai langkruak cacok dia manusia tak kuat rumah. Bahkan kita manfaatkan bate karena kalau ditunduk oleh Allah. Ya, maka itulah bate yang hanya melatih yang dalam gunung langsung tu food pada gunung menggulai langkruak langkung tiro dan sebagainya buat dapur maka tak perlu rumah dia dengan batih dan batih ungkut menyehana tua didikir kepada Allah haruh lam kawi ungkut haruh lam jari yang ungkut yang tanya pajuh pasai yang ungkut hana merati yang ungkut hana merati karena kalau tunduk oleh Allah maka dia tak makan dia maka yang dia tu sibuk dengan ungkut hana merati tamah jauh di lautnya. Maka lengkap ke masalah laut ya. Dia tunduk mandum tamah laut manusia hanya tunduk kepada Allah. Seharusnya ketika mandum kalau tunduk kepada manusianya tunduk kepada Allah karena dia batasan yang lebih yaitu umum ajan. Itu batasan ini mati. Ya mati berarti tak siap dengan resiko mandum. Falian Allah Ta'ala khalaqahu ahsanu taqwim karena bahwasanya manusia Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Maksud manusia juga dalam bentuk yang paling bagus. Yang pertama adalah manusia makhluk satu-satunya yang tegak berjalan. Jadi manusia adalah makhluk satu-satunya yang berjalan tegak. Nah lebih jauh dari manusia. Simpase, King Kong, buah dah. Nak lebih tegak anak lain mandum nasi hana tegak hana cer. Ya, di dalam sejarah aku makhluk yang toto manusia Homo sapiens. Pitikan Tropus erectus ya. Ada muncak ingat dulu. Yang pertama ahsan manusia dalam bentuk yang bagus adalah yang pertama adalah yang manusia yang oleh Allah makhluk yang paling tegak berjalan. Yang kedua ahsan manusia makhluk yang paling tegak dari segi bentuk adalah yang manusia makhluk yang paling dimulai. Anak si baik banding ngongkot membati bersisi. Baik banding ngau yang binatang bersisi. Banding dengan beda makhluk yang manusia adalah makhluk yang paling gede karena dimulai. Makanya pandang dulu hana nilai pandang pada dulu karena itu manusia makhluk yang paling dimulai banding dengan tetangga tanya kami so dia boleh kami banding dengan anak metik so dia boleh anak leti dan manusia dibuat oleh Allah ahsan takwim bentuk yang paling bagus. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dibuat oleh Allah paling berat beda antara jenis kelamin lelaki dan perempuan. Paling berat beda dari segi karakter dan sebagainya sifat nyoto komplit. Ya, mana akan mana ini mungkin beda mak bentuk tapi hakai sama mana ini mana orang. Ya, tapi dia manusia yang dibuat oleh Allah makhluk satu-satunya yang paling jauh beda antara kelamin lelaki dan perempuan. Di antara sekian banyak kelebihan yang diberi Allah pada bentuk manusia yang paling gede dan kita manusia nasabah kekurangan yang hanya dimiliki oleh makhluk yang lain. Ditanya manusia adalah satu-satunya makhluk yang paling buruk buat Tuhan. Itik muda, itik Tuhan ada tu beda. Kami Tuhan, kami muda ada tu beda. Betul tahu ya? Ditanya muda aja dengan kata Tuhan, nah dia beda.
bahkan juga di antara budi kelebihan yang daripada manusia juga budi kekurangan yang dimiliki oleh makhluk lain. Bahkan karena bagi manuk dan bagi itik matinya hana kesimpulan. Bila manusia menemukan Tuhan yang beda dengan mudah agar tak hero, tak sadari bahwa kitanya kajut siap-siap membuka keadaan. Ya, ini hikmahnya manusia. Bahkan manusia satu-satunya makhluk yang paling jauh beda antara Tuhan dan mudah. Ya, lain jika lain periksa lain. Jadi buka Wikipedia lain. Mana? Ya, maka ke manusia, wateka Tuhan kan cuma fisik yang berubah, terus kita nyoba yang tahu kita juga berubah, terus wateka Tuhan, terus asotah juga. Yang pun nanti mudah-mudah ada asotah kosmetik, wateka Tuhan asotah fresh care, apison, miangin, pupuk di mana? Kaji beli pegawai, kita yang berkata beli pegawai. Beli pegawai kan? Kata kita tujuan ji, kerana tujuan dia cuma mudah-mudah tu yang lang dompet pun wala kabun faktur wala faktur. Pada kata Tuhan tu yang dia lang dompet resep ubat. Tu yang sok pegang resep pasal ubat tulis. Resep kolesterol tulis. Habis dah sampai resep ubat saja. Kau beda, kuku tujuan kuku beda, nyo tujuan manusia siap-siap. Maka manusia ada kelebihan dan kekurangan. Maka kalian itu kelebihan manusia dan kekurangan. Karena yang demikian, karena manusia ada bentuk yang paling bagus, tentu bentuk yang paling bagus juga punya isi yang bagus. Waja'alahu mudhamminan lil asrari jami'al maujati uluha wa subha. Karena itulah manusia digabung oleh Allah, yaitu di antara rahasia, asrar dan kenyataan. Karena manusia digabung oleh Allah bak diri manusia sesuatu yang bisa dilihat kasat mata dan bak manusia yang hanya bisa dilihat secara kasat mata yaitu roh dan hati. Ya, maka manusia dalam untuk bertindak dipengaruhi oleh dua hal dalam takubur baik secara dunia dan akhirat. Manusia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dipengaruhi oleh pola pikir, mindset. Pola pikir manusia, akal. Yang kedua manusia dalam bertindak dipenuhi oleh mood set, selera dalam praktek dan manusianya le menang selera, le menang daripada pola pikir akal ataupun iman. Kamu kawin jamun tak pilih yang niatnya karena mindset, akal ataupun karena mood set, selera. Dia dasar jamun adalah gara-gara selera. Umanyu hana dari, yang seragaga umanyu hana laga. Tapi dia pikir secara akal, secara mindset, pola pikir yang terbentuk yang tanya butuh, tapi bukan yang tanya perlu. Ini dan pun bisa menajib untuk akhirat dan dunia yang kita alami ronyo ditanya le dipengaruhi oleh mood set lebih-lebih ditanya orang yang lahir ke utara atau berat Indonesia di utara, maka orang di utara dunia nyo le selera dan pikiran. Termasuk dipengaruhi dalam anak ni yang lahir malam lahir roh beda akal. Ya, karena ketika lahir malam nyo lebih kepada matahari, lebih kepada utara, yang dipenuhi oleh mindset pola pikir dia sangat kuat. Tapi nyanyi yang lahir roh yang lebih kepada selera nyo tahu didik anak fokus sih. Tayu damong, haitim damong tu pula, nalai baganti, tayu belajar, maka payah tanya, nyanyi yang dapat tanya, mereka lahir pajak malam puro lahir. Ya, mungkin yang karena anaknya tabuh dua, kita kalian anaknya yang lahir malam melahir roh beda kan? Beda. Yang lahir malam yang lebih kepada mindset pola pikirnya kuat. Ya, artinya dia akan membentukkan keuntungan yang baru. Tapi yang mood set yang lebih kepada lingkungan selera. Gom di hawa je. Ya. Ya.
Nah, jadi teruk kenan bahawa manusia ni yang paling juga kompleks dan sempurna kan. Di mana yang macam nak kudo tu sempurna. Lagi sedo ur hana itu puak draw bajai laga betul. Dia tu tajak khauri, tajak bak pesta menyahana tu, menyahana tu puak bak badan bajai yang laga, nyan buat tak pilih bak rapingan. Benar. Hana tu puak draw bajai ke tu, nyan buat bak rapingan cang panah tapi. Tapi bila tu puak draw bajai laga tu, nyan tajak buat bak yang ke, penjamai. Manusia juga kemudian pakan ke manusia tabah berdawa kita adalah khairul ummah kita khairul makhlukah kita manusia makhluk terbaik pakan tak pilih put yang paling buruk karena itu hana katedro dan hana katedro kita adalah ciptaan terbaik. Nah, maka disebut dengan kata yang leleh hanya tak siap hidupnya untuk merumpuk ke Allah. Ada manusia terjebak dengan selera-selera di nohat mangat kaduk dua kalau di rumah itu poput dia absen. Itu poput dah kali poput dia absen duduk kalau di mangat dengan nanti kalau tu apa dia di ngobel. Nah, karena dibuat oleh mood set kan akal dan iman kan mindset. Itu benar manusia yang itu adalah. Walida yuqalu lahu alamul asghar, maka manusia itu adalah alam yang kecil, gambaran alamnya nyuna manusia. Wa yuqalu anhu nuskhatun minal awalim, dan dikatakan orang bahwa manusia itu adalah buku ataupun lembaran daripada segala alam. Bina alam yang Allah tugas, baik alam gaib ataupun alam nyata, nyuna catatan, na purun, na planji, na miniatur pada manusia. Fafihi minas sifatil malaikah, bak manusia na sifat malaikat, yang malaikat adalah makhluk gaib. Tak ada dia pun dia kai malaikat saja pun ataupun nak kaya awak yang lain ni. Makanya adalah sentenya jodoh betul pintu yang populer lừa kai jin là dengan dia. Untuk tahu kuro, tolak ukur bahwa kita nyonya nah hal yang kurang mantel laudit itu adalah hana miniatur malaikat saja. Beda aku kok populer nak kai mimpi itu yang benar. Itu nyonya email sente lampu untuk juro berarti long hananya long saja aku be ya tu kau be kau hananya mana ti tidak bukan masalah itu tidak bukan tablet masalah mukoh saudara mukoh satu rahmi nyampe anu kau kupuling pakai ngadu-adu be anu kau ketika kita dihadapkan dengan masalah timbul perpecahan konflik dalam keluarga tiban cara cocok sikap maka perlu ilmu bagaimana menyambung silaturahmi perlu ilmu bagaimana memaafkan kan ya joko soal gampang itu nak sente pabih menteri mak joko nah ilmu dikira dua untuk joko kan terjebak dalam yang tadi laudimnya maka ada mudah itu susah kan susah kan lu kok kan susah nggak ada yang nggak kan susah itu udah sakit jantung sakit hati lalu lu kok kan aja kan dah dulu kan apa ya maka manusia terjebak itu sifat malaikat yang manusia manusia na miniatur malaikat na sifat malaikat itu akal yang Allah buat bagainya adalah yang nama malaikat maksudnya. Yang kedua ma'rifah, tero, turiro. Maka itu ada Tuhan atau baru liu dan tero. Yang muda kadang-kadang ada tero kan. Yang muda itu tapi panjang tahu dia. Trip kita mati. Ketika Tuhan kadang-kadang kalau dia rumput pada dalam itu. Mudno nyukon ya mana apa. Maka ma'rifah mengenal diri, tero dan tahu diri adalah sifat malaikat tubuh bagi manusia. Maka manusia sampai ke Tuhan ada tero yang hanya miniatur malaikat hanya ilmu yang manusia tersebut hanya sifat malaikat. Alentah dong sifat malaikat yang nama manusia ibadat, tunduk dan patuh kepada Allah.
Ya, maka berarti atribut yang boleh dia miliki untuk manusia adalah atribut malaikat, sifat malaikat, akal, ma'rifah dan ibadah. Wa min sifati syaitan, dan bagi manusia juga na miniatur syaitan, na atribut syaitan saja. Ya, yang bahaya yang itu. Punya atribut malaikat kau ya. Alhamdulillah karena ada ke. Yang yo tu makanya yang dia sifat syaitan saja. Perhiasan syaitan, akal syaitan yang dia saja. Dua atribut syaitan, sifat syaitan. Yang pertama adalah irwa, menyesatkan. Ya, menyesatkan. Menyuruh dia akal syaitan yang menyesatkan, dan sifat menyesatkan. Huruf lain tempat tu. Betul kerah kampung nabut malam, nya pakai malam nabut kampung, dulu bijak bangun. Bijak bang tanya. Yang sifat irwa, sifat syaitan menyesatkan orang, ajak orang. Kalau sifat syaitan muncul, tak pubruk saudara orang itu orang lain yang hanya turi, hanya kusau. Pupuk tujuan agar orang yang timur pikiran bahwa bro si orang yang cerita, ni tu sifat syaitan aja. Hai tuan aku, populer nam, mutang peng baro tang bayi. Tujuan dia belajar. Agar dia baru lainnya orang ngan juga bro menang kan sehingga tahu peng orang jauh ni. Hati-hati tu, nya kata pakai atribut syaitan, sifat syaitan saja. Oh kahna bayi tak intro, dah baik dia tak pubruk bau orang. Ya, kalau dia terjebak lagi tu kan. Tak pakai ada syaitan dari tu. Ya, makanya bukan pukul nyo tu sente lampu ji nur ji cahaya ji nyo bukan tu dia kare dalam sifat syaitan. Anak dalam sifat syaitan. Mungtarik, menghalangi orang pada kebaikan. Di samping menyesatkan orang, sifat syaitan menghalangi orang lain kepada buat buruk. Dan pula buat syaitan turian, berbuat maksiat, buat dosa. Maka dosa yang dia buat melawan Allah nyo akai syaitan. Kajian Allah tak buat dia itu tak taubat. Maka syaitan dan iblis yang ketika haitin sujud Nabi Adam, Allah hendak sujud lain itu. Taubat. Rupanya dalam praktek perjalanan iblis hanya mampu taubat. Ada bak manusia wa min sifatil haiwan, dan bak manusia na sifat binatang. Manusianya na kai binatang saja. Kai binatang yang na manusia. Anahu fi halatil ghadab yakunu asad. Sifat marah bak manusia, nyo bak manusia ketika marah nya itu na kai singa. Maka tu tebungnya susudung. Tebungnya dia jual. Dan ke manusia ditugas oleh Allah lebih le tanah lapis kenam, lebih le tanah yang tu menuraka. Maka ke manusia lebih le didorong ke sifat suum bunge banding lebih. Jadi orang tebungnya so le tak berapa tebungnya atas orang senang. Le tebung nyonya min hal-hal itu kan macam tu. Kata-kata bicara tai laut mana dah keluar. Karena ada manusia memang cenderung ke bro. Dia manusia memang punya sifat rata cenderung kepada marah. Maka perlu ilmu agama untuk putra sifat bro tersebut. Perlu agama untuk tak pelaga atau bro. Yang buat kehadiran agama. Maka betul bengeh yang dia. Bengeh yang jirat adalah bengeh yang tak bengeh karena Allah. Yang kedua bengeh yang jirat secara agama hanya kira sifat bro, bengeh yang hanya lebih. Karena sifat marahnya, sifat bengehnya adalah fitrah ke manusia, nafsuum karena tubuh dia tugas le tanah lapis yang kedam, le tanah yang tu neraka. Bengeh yang bro, bengeh yang hanya boleh bengeh. Dan bengeh yang berlebihan. Muncul bengeh sakit hati nya kabur kan. Nanti yang masalah orang sakit itu yang tiga bengeh lumrah biasa kan galau berbeda.
Entah ni pungut yang tiga, bengih. Hana buat yang hana bro lah. Memang yang fitrah manusia. Bengih yang bro adalah bengih yang pada tempat dan bengih yang berlebihan. Tu kita tahu kita dah pernah nak mit, tak paksa nak mit, bujiat lagi dia tanya UMK. Maka kita bersabar. Nyo dah pernah tajuk tak ramai. Kita dah betul. Kadang dia mau maksa anak mit bujiat lagi dia. Dia pandai dia kata dalam kamar dah kaji tu. Anak mit kan baru kan belajar. Benar kamu tu pernah libat kan mit. Dia kaji dia kata apa hajar libat. Anak mit baru baik pun tak paksa anak mit bujiat lagi dia jiat. Ini masuk dalam kata sifat asal. Dia memaksa anak ni yang dia pernah bujiat lagi tanya. Padahal kena tahap menurut dia. Menyela bengih saja tu nak fikir singa. Wa fi halatil ghalbati syahwat yakunu khinzir. Dan apabila manusia pada keadaan dikuasai oleh nafsu, maka adalah dia itu pada sifat babi. Ketika kau bawa sebuah barang, ia itu pada sifat bui manusia. Bui adalah satu-satunya makhluk yang paling gerda, yang paling loba bui. Maka bui kepada Allah hana takut. Bui hana takut. Kiban loba bui gerda bui, bui nafsu bui kiban gerda. Bui adalah menyena makanan dika, mana makanan dika, na bangki atau kumpul makanan. Bui mandum di bui adalah makhluk makan segalanya, babi. Dalam dua hampung bui. Babi, bui babi, makhluk pemakan segalanya. Menyena makanan itu perut tengah perahu, dirudah, dimuntah dalam perut, dipajuh atas itu. Dipajuh atas yang kada loh, dipajuh lah atas muntahan. Dan bui ketika dingin makanan, di tamang lampu tanya, tamang lampu tu nak pelabak ubi. Lampu, yang bui ketika tamang lampu, yang fikir habis bau ubi buat buatir, yang disungkit tu buatir. Saya pajuh bau tu kata. Disungkit dia tu buatir, saya pajuh bau. Bau tu maka tak kata ada dia. Ini benar kita manusia pada ketika nafsunya persis ditanya na atribut bui, na sifat bui saja. Ada yang benar padahal itu hal sih. Lagi contoh bulan puasa, cindoi benar, anak uji cindoi benar. Pulau besar tiu benar. Pulau besar teler benar. Benar dia macam. Kalau tak takut ada pun mau bawan benar resol, bawa resol kan toto ni enggak juga. Bawan benar resol benar. Martabak Jakarta benar, semua kan toto sih yang pun. Yang punya pun yang maka manusianya le atribut bui, le sifat bui saja. Maka itu yang buruk kurang. Kibar bui tersebut la yubali abinon yalka nafsahu, dia tidak mau peduli walaupun nyata akan membawa dampak buruk terhadap dirinya. Maka sifat bui tidak mau peduli walaupun bro hanya nak peduli. Pokoknya betul. Lilai pajuh makanan katro tak jadi kamu beli dah nak tahu. Maka tanya manusianya lebih teorinya. Atai galak ke sabo-sabo hal benar mutang nak buat ni benar. Itu betul kalau datuk tu hai bayu tang ni tak pelung-pelung tengau dia. Maka pesan di Siti Aisyah karena teorinya galak tak mutang. Pun pesan di Siti Aisyah, dia tanya, dia yang nak utang susah waktu malam mana yang orang dia. Malam pun jarang oleh pak tengok bayu utang. Pakai orang lupa beli rumah, belum nak utang apa saya. Alah nak untuk pun tanya untuk bagian bayu. Alah nak lupa yang utang kan. Maka hadis itu melalui riwayat Aisyah membuktikan dia berkurina lebih cenderung benar. Pokoknya anak mau tahu. Alah tak utang ni, hai tahu je tu tak. Katuk itu tak bayu tu pokoknya utang. Yang kita utang susah macam mana? Maka ada manusia yang pada sifat babi, pada sifat bui, yang dikuasai oleh nafsu, tidak mau peduli walaupun dia akan jatuh dalam kehidupan.
Yang mana pertanyaan kira-kira? Wa fi halatil harsati ala dunya wa syarrihi yakunu qalban, dan manusia pada saat loba di atas dunia dan keburukan dunia niscaya adalah yaitu anjing, ya, manusia nasifat asing ketika kepada dunia dan kepada buruk dunia nyoto kana dalam sifat asing. Maka tiba nase ya, ada dio imita icung bangki dio bermil-mil dio nyan dunia lihat saya tak suka tu saya dah baca pakan aset tu saya tidak pakan soal jika kita tanya orang kita kenapa aset itu tu saya tidak karena terlalu dengan hun karena akhirnya terlalu dengan itu saya tidak kalau dia berhek sama hek tak saya tidak yang hek dengan itu saya tidak maka ada tamita lalu dia mampu tidak kau anda hek tak dengan yang hek dengan itu saya tidak ngasih jadi ngasih bebek yang tak tanggung bebek yang tak kubut bebek yang kubut karena manusianya nak kecenderungan bersifat dengan sifat akhir, sifat anjing, yaitu loba di atas dunia. Guna mandum, maka mutus tidak di akhir itu. Buat tadi gunanya guna di. Maka ketika bulan dia mudah kredit le kredit dalam dia. Maka cocok main bulan kredit dalam. Dan berapa nak lagi muka juta lah kita kalau kata kredit le kredit ada di. Ya, apakah karena lebih bercenderung kepada loba benar. Itu ingin memiliki barang yang ada kemampuan. Maka jangan pakai akhir kepada Allah makhluk yang saya tidak. Karena dia terlalu loba. Hek dengan hun. Ada di upi sudah pak itu memang ki akhir akan terus sudah. Wa fi halil ikhtiyal wal khada', dan pada ketika manusia banyak khayalan dan licik niscaya adalah ia pada sifat serigala. Jika ada manusia timo khayalan sang menuh mangat budi mangat sang yang menuh kubur menuh pada saat tertimo sifat hak menghayal dan sifat sulit sifat licik, khada', penipu atau benda sebagainya, nyok manusia tengah condong, tengah dominan sifat serigala. Maka serigala pakon sung serigala panjang. Pakon serigala sung panjang. Gonggongan serigala adalah gonggongan yang paling panjang. Karena serigala di grup bulian. Di grup bulian ini langit di grup hawa berut. Maka serigala itu gonggongan serigala adalah gonggongan yang paling panjang. Pakon karena serigala mau bulan itu jatuh. Burut, no? So kalau panjang bulian udah buat apa? Minggu tapi mereka malam ini kemudian maka serigala kan cenderung yang belum su panjang pakon panjang su serigala. Kalau kita hikmah binatang bahwa ingin bulan itu jatuh. Fikir bahawa memplam tu. Dia fikir bahawa memplam. Dia bahawa memplam je tu. Gimana? Lagi jampu. Belum jampu. Mau bulan jampu? Jampu lain tau ini. Bahkan jampu yang kan burung hantu. Karena kaku jampu bisa berputar 360 derajat. Nah, lagi hantu maka hantu diputar ini yang ikut sama. Ya.
Jadi taku buruhan tu dia bisa berputar, leher tu 60 derajat. Makanya tu pakai jampuknya kan buruhan tu. Sama yang tu mudah-mudahan tu yang mencari yang boleh merupakan boleh beruang kena muka yang tu dia. Yang muka boleh menjalan, ruang muka hati kita tanya, hantu. Mereka ni boleh mesti berumpak pada dalam keput muka dan badan macam artinya kan hantu. Yang macam manusia. Dan manusia itu punya sifat tumbuh-tumbuhan. Ya, itu manusia, karena dia manusia adalah miniatur daripada alam. Nah, sifat tumbuhan, nah sifat pakai pada manusia, apa sifat pakai pada manusia? Ya, yakunu fi mubda'ihi ghasanan tariyan muntarian wa fi akhirih yabisan aswadan. Nah, sifat pakai pada manusia adalah ditanya wate ubud, wate muda, lagak, tari, kilat-kilat, greh, luan, wate katuha, ho, nukripot, kering, lagi pakai. Ya, maka sifat fisik dari manusia, nyo sifat pakai, yaitu wate muda, lagak, yang pun race, menyo tengah muda, anak kami lagak wate katuha di bawah ni tahu. Kita kan lesung pipi jadi lesung lahi lah. Dia jamun dia mudah-mudahan lesung pipi ya terus dia Tuhan tu babak tu jadi lesung. Karena dia sifat pakai manusianya punya sifat pakai mudah tanya tubuh telagak tari dan sebagainya kulit keluar pakai Tuhan tu perut dan sebagainya tu lemah ada cabang apa-apa pakai Tuhan tu krek-krek cabang tu terus cabang terus krek-krek tu mulai show dia pakai Tuhan. Maka teori nang kay damong masatuha ka lewat umum puncak teori nang kamlay dia tuha antara umum heplo ng putlo. Dia lebih cepat umum puncak teori nang ala antara heplo ng putlo. Yang dia wagam umum puncak putlo. Dia wagam dia putlo baru mulai coklo. Yang tak payah hana mangati, yang tak payah hana merasali karena kami tuha. Yang teori nang antara heplo dengan putlo itu kayak kamu fase umum katanya mulai menurun. Maka bahkan sang dia baju makanan sang mati. Memang lidah dekat Tuhan memang ada. Ya, kita suruh baju yang ada cahi mengalir dan memang Tuhan memang ada. Dan pada manusia Allah juga, daklah ia sifat langit. Ya, kita manusia sifat langit macam manusia. Allah buat manusia sifat langit atribut langit miniatur langit macam manusia. Itu sifat langit macam manusia, mahalul asrar wal anwar, tempat menyimpan rahasia. Nah, katanya yang punya sifat langit diambil saja, nyo rahasia aman. Dan manusia punya sifat penunjuk cahaya lagi langit. Nyo dah sesat hana boho kalan langit, kalan bintang, rasi bintang. Urui laut hana itu ho boleh nyo pidi ho tahu. Yang kalan langit, kalan bintang. Oh, antara rasi bintang boleh nyo dah upah jubut nyo pasti tinggal gede tinggi. Manusia punya sifat langit, maka kita guru nyo sifat langit saja. Kita manusia kita guru nyo sifat lah. Sifat langit menerangi dan menunjuki sesuatu yang sesat. Kata nama itu yang pilih profesi guru. Mengaji guru itu ada. Ya, kata itu satu hal atribut yang hebat di bidang Allah bangkanya sifat langit. Dan pada manusia wa min sifatil ardi, dan dia manusia sifat bumi annahu mahalul lin nabatil akhlaq wa tabiat. Nah, dia manusia ada sifat bumi, pada manusia tempat tumbuh akhlak baik dan tempat tumbuh tabiat yang baik. Maka sebagaimana layaknya bumi kita manusia tamsil gebuh contoh lagi tanah yang kerah, tanah karung, tanah bate yang hitam timur sapur, tanah yang god, yang subur, yang hitam timur.
Maka menyuruh kena tanah kara yang dah belah dia tengok. Maka ada punya ketika truk bak tengok bijak pula urut truk pun menjadi tanah god kara. Nah nak kata peraturan aja sudah dia belajar dia belajar. Mau cerita tanah god paham god. Lu dah belah tengok. Mati-mati dah belah tengok. Belah mati jelas. Arti tu menyontrok tanah kara pun yang tak belah hai tengok. Dah takut oleh tanah berkaranya, pasal tanah lain juga tak siram. Manusia juga sama. Lalu manusia lebih mudah tumbuh akhlak yang baik, tabiat yang baik karena tanah subur. Dan manusia lalu payah tak timur, tak pula akhlak dan tabiat yang baik karena tanah kara. Maka berarti manusia li Allah dalam Al-Quran yang ke hati lebih ke bak batin. Sapu taitin pula, taitin timur. Yang tak pegot je, yang tak pakai je tetap yang karung sok nak pula. Ya. Maka tahu ko tu lagi ada apa nak? Kedraw tu nyodro tu putanah karung, putanah yang subur. Ya, mudah timuh akhlak yang baik, tabiat yang baik, akai kebaikan mudah timuh maknanya nyo berarti dia alhamdulillah Allah pilih dan juga dia bertanah yang subur. Tapi dia telah sarau dia kebaikan payah tak tidak kubur, payah tak ditimuh, payah tak bertahan dengan kebaikan, maka berada pun tengok draw dan kuat Allah dengan tanah kara. Aku dah sungkit tanah yang tidak apa bukan lain. Ikut pekon mudah ibadat, ikut mudah, ikut pekon dia menang. Tapi santuk you. Han tetap lah ibadat mungkin roh tanah kara juga jadi. Maka dah sungkit tanah yang tukar dan lain. Lagi awak Arab pula waktu rumah pindah tanah padang pasir yang kut dan lain pula. Maka ini mau waktu rumah ya. Alangkah manusianya pula, wa min sifatil aras manusianya nasifat aras. Sifat aras anna qalbahu mahallut tajalli. Itu manusianya nasifat aras. Sifat aras hati manusia adalah nyo gambaran daripada aras, tempat tajalli Allah sebagaimana aras Allah tempat nyebut segala hal yang god-god, tempat nenging oleh Allah barang yang god-god mandung di aras. Maka hati manusia adalah aras tempat Allah nenging dia. Nilai God nomor Allah yaitu batin. Maka hati adalah miniatur daripada aras, daripada alam. Dan manusianya Allah memegang daripada sifat Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz dan juga makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan macam manusia sifat Lauh Mahfuz. Sifat Lauh Mahfuz pada manusia yaitu ilmu dan kalam. Macam manusia adalah khazanatul ilmi, perbahandaraan ilmu. Macam manusianya adalah gudang ilmu. Maka tu menurut rakyat gudang, dia ilmu saja. Dia buat gudang, kerja ilmu. Karena ilmu pengetahuan adalah alat pergaulan. Semakin kita nyo tak tupu ilmu, nyo semakin mudah bergaul. Semakin nyo terlalu terbatas dengan sabuh latar disiplin ilmu, maka semakin sulit bergaul. Tidak orang cuma dia ilmu dunia, ilmu agama hana. Dia mengenal orang yang nak ilmu agama. Tidak ada orang hana pun hana bahan. Kita nyo dunia ilmu pina, ilmu akhirat pina, ilmu jauh belang pina, ilmu jauh laut pina. Bagian kedokteran medis pikir kira aku patut merumpuk maupun mudah bergaul. Maka ilmunya adalah alat pergaulan. Semakin banyak kita tahu, semakin mudah bergaul. Lebih-lebih ilmu agama bukan hanya untuk bergaul dengan manusia, tapi ilmu agama adalah untuk menjalin hubungan dengan Allah. Maka tu ilmu yang gudang. Liu ilmu kan baik gudang. Ubud ilmu ubud gudang. Dan urut gudang tu tidak kasih han haru. Dia doyak tu ibu belum puasa masa lah. Nya taba drong ebek yang nalu rumah. Dia drong daripada tinggi ugan lebih yang mam dia taba gayo flow dah tu buah dia rumah kecut. Ya, dah tu rumah gudang tu. Highlight dia mau. Pakau di kanan Lauh Mahfuznya kecil.
Kalian tahu pada sifat yang manusia dan sifat kalam. Annahu sifat kalam babitun laha. Dia bisa mengingat, bisa mencatat, bisa menulisnya sifat kalam. Kalam adalah salah satu makhluk Allah yang ditegur. Dengan kalam tersebut Allah menulis takdir ke manusia. Maka sifat kalam nyona manusia, yaitu bisa membabit, bisa mengingat. Wal jannatu dan ba'da manusia dengan sifat syurga. Salah satu makhluk Allah adalah syurga dan ba'da manusia dengan sifat syurga. Apa sifat syurga? Idza hasanat akhlaquhu tanan amabihi jalisihi. Apabila baik akhlaknya, niscaya senanglah seseorang yang duduk dekat bersamanya. Dalam sifat syurga bisa menyenangkan. So yang tamu dalam syurga mandung senang. Ditanya manusia yang punya sifat syurga, nyo dia tu pribadi yang senang kok. Dia pribadi yang dia punya sifat syurga, punya akhlak yang baik, dia ke tetangga yang senang kok. Dia dengan kerja yang senang kok. Maka akibat sudah senang syurga. So yang tabung syurga mandung senang. Maka karena syurganya adalah husna, tempat yang menyenangkan, maka nikmat syurga yang kata sudah berikut, nikmat syurga kurina beda dengan nikmat syurga kurang. Dia urina nikmat syurga kan dia kau. Perhiasan, sok baju merah, sok baju hijau, sutra kubai, sutra nipis, sok giligang. Kuragam baru sudah senang, lebih dada. Kuragam yang lebih dada ni. Bahkan teori dah ada tuhan dalam kolam surga. Karena saboh yang naiknya ada Malaya kira, itu lihat. Saboh yang kana, ada juga Malaya kira, itu lihat. Maka hanya tahu teori dah lebih kau pun ni maksud teori dah muhil dan mukhalat. Anak umit yang melayani kita nyo. Hidro tayu buat merupah-rupah kesenang dia. Maka beda ilustrasi surga kurina noraka beda. Maka karena surga adalah tempat yang menyenangkan. So yang tamu pasti akan senang dengan surga. Maka ditanya manusia yang punya sifat surga, manusia tersebut menjadi teman yang menyenangkan karena akhlak yang baik. Itu yang ke akhlak tu. Wahana kun kegop nya kagak kakai. Nak dulu hana bago nak kegop nak kan hana bago. Orang yang ukuran standar akhlak god pada Rasulullah, dia kan akhlak god. Orang yang god akhlak lah orang ketika dibenci dia memaafkan. Ketika dia dizalimi memaafkan. Ketika tidak diberi dia memberi. Ketika hana itim pegah apa, dia berbicaranya ukuran god akhlak. Kon lah tu ilmu hana pegah tu. Orang yang hantar pegah tu yang kon god akhlak dalam pro-pro cim pakai orangnya dia kuburan. Ditanya yang hana pegah tu hana tu yang kon god akhlak. Kita kalau pro-pro sagai tu. Acik nalawan dah bukan hana pegah ngorong keke semua. Yang kon god akhlak, orang hana pegah apa hana pegah apa. Orang ibu ni dia hana pengen. Orang hana ibu berbeda dengan saudara, dengan cuma kena nyong sapu dek kalau keli pakai. Nyong sapu hang kubili. Ikut dia abang tu dia tu mana ikut macam. Tapi itu macam tabi, nya turun ke akhlak. Maka manusia yang baik akhlak, dia punya sifat surga menyenangkan. Kira-kira itu nak sifat surga kan? Wahai ya. InsyaAllah pasti baik. Dia wujud manusia pribadi yang bisa menyenangkan lain dengan akhlak. Maka dia tanya pula, iman standar kita yang baru kungot. Tidak orang baru dapat gagot, drawat baru kita clean, lu gagot adalah ketika dia mampu tatuk bro lain. Yang ditanya mantang dia bro go, nya itu hanya gagot. Bahkan God ditanya belum cukup untuk menutupi keburukan lain. Maka dia pegah draw to God. Adik tadi mantang dia kok salah, bukan God, karena God. Karena baru tutup bro budaya God. Lagi
tutup dengan toples, tutup dengan balang, sorry tutup dengan balang. Mana ni balang? Tutup, mana tutup? Untuk aku aja, aku tutup dengan balang. Mulut apa toples dengan tutup sorry. Right tu? Right tutup, baru tutup hubung. Bila baru dah pedah roti God, dia bro God guys. Nya standar ni. Mana orang nak ulang, nanti orang yang dalam dia. Mereka tak uhan ni orang lagi hanya itu bro God nya, bukan tanya orang yang dalam nak. Ada sebelah God dah. Nah, dia tadi orang dia God popular napaknya tu hanya God dong. Nah, pakai karena mentang dia bro God. Dan pada manusia sifat neraka, ya yang yo. Sifat neraka pada manusia annahu idza qabahat akhlaquhu ihtarakat bihi jalisihi. Apabila buruk akhlaknya, niscaya terbakarlah orang lain yang dekat dengannya. Sebagaimana neraka, so yang tu neraka itu, gitu yang sifat bro, akai bro, nyo tanyo si miniatur neraka saja. Ya, maka apabila kita mudik dengan tetangga yang beruakai, tetangga atau beruakai, itu sunat pindah rumah. Sunat pindah rumah. Allah akan tukar dengan tetangga yang lebih baik, dan Allah akan gantung rugo atau pindah rumah, sungkit rumah, pulau tanah, mina. Maka ada hukum di sunat mina, menyetadu di samping tetangga yang beruakai. Ya, termasuk bertanya berarti meninggal, dia meninggal wajib sunat hukum di tanya dia meninggal tawasiat ba'ana tayu tanam rawa tu di samping tetangga yang berakai. Maka kalau dia meninggal sunat pilih tempat hanya mati-mati dong kedih kabar dia nak pilihan. Pasal karena takut tetangga sampai tu orang berakai ni orang gaduh sampai dia padahal trip pada support malaikat. Maka punya orang situ yang kalau meninggal, dia belum bang tanya, hai anak tak pindah dong inan, hai dah sampai di atas dalam orang roti martabak. Nya tu wajib punya kalau buruk main, punya almarhum belum yupuh ro karena samping tetangga yang berakai. Maka tetangga di dunia yang sama lagi tetangga di akhirat akan terganggu punya hanagot. Ya, maka tu sampai dia ada tu yang apa tapi dia sama orang yang taat yang tak saja tetangga yang takut tak sampai jauh lim mati katanya orang sampai katanya orang yang pakai dia orang kampung okey ya terganggu maka salah satu amal ibadah yang akan membuat Tuhan terganggu dengan tetangga yang buruk yaitu puasa Wuro Arafah. So yang puasa kurai Wuro Arafah dengan puasa sunat yang dimatiin tadi apabila tetangga tanya orang yang ada habis Allah pindah ke hanalinan tu. Gejok pindah nada hana di samping orang yang ada karena tu hana tu pulang tak lampu jelas yang umum lampu keluarga tadi dah kena tuan nama nayah tu tak lampu jelas umum sono tu dia tu kai awak blosin pergi awak belum undur pergi. Nah, maka kalau wamai akan pindah. Nah, maka manusia yang punya miniatur neraka saja akhlaknya buruk dan mengganggu orang lain. Saya kahaba tulis yang dulu yang kunci dia no. Nak kena belum nak kahaba. Cina mu jong. Cina mu pansel jong berat macam kau tengok. Cina menyet jong dan kahaba. Pilihan kata-kata bukan pilihan kata yang menentukan mendalamkan pilihan kata bro. Yang punya adiku neraka yang ni. Karena itu God dengan bro anda akan pilih. Ini contoh, tutup yang neraka ujung. Buddha suratnya tawar sesuatu berada. Nya tenjuk sesuatu tanya. Nyojut tak komentari tak kutu dengan yang God ataupun yang bro. Ya, tenjuk makanan tengok, udah kerja. Ikan dengan makanan tak jangan perhan pada. Tupai han tu.
Ita babu so, ni baju bu. Bagaimana? Udah nyahai udah kendang. Nyanyam pun ke han-han. Tupehan, karena akhlak tu dia menyakiti orang lain, tutung kau. Tapi dia ada akhlak kau, hari mana baju umat rotat. Tenang orang dia. Tenang maka dia bukan ngomong dia nak buat apa ni? Buat apa? Tak tahu urus minta tutung yang kena dicungkam tengok. Ya, makanya sikit orang hati-hati. Yang dah boleh dapat nombor baksud dalam konsep sod, nyo ilmu dan nyo sente tu konsente hugo lugo. Bet angin, kemudian lagi neraka saja tu. Nah, bet angin juga yang serata yang neraka saja. Jom yang drone. Nyo lah sente kero atau sente ko. Ya, macam tu. Ya, nak jangan kira-kira. Contoh yang benar. Sebab habis li muka ajuk benar. Yang contoh dia untuk pilihan kata tadi yang rohnya naik ni habis ni baru juga. Mau semua kata roh boleh dapat dia. Ya, mau langsat kali bah nak tahu hilang boleh gaso baru juk. Kita tupeh kok punya punya tupeh. Maka dia tutur yang neraka ujung. Lebih-lebih dalam tamu hidup berkeluarga berbisa dia tak jangan untuk dalam misalnya kali. Ya, itu dalam kata tamu gabung ke berhubungan keluarga yang baik, juga sajian tutur kita gajah ni. Ya, iban geba, tabah yang geba dua-dua demi. Ya, itu buat pilihan dia kan. Ya, iban geba neo, iban geba peluang yang tu bawa berapa satu buat dulu. Panahan aku lihat udah di kasih kudo teman-teman. Maka ada tutu manusia yang bersifat neraka, naminiatur neraka manusia tersebut menyakiti. Hanya manusia lembek. Dan dalam sifat manusia juga. Wa inna ma ja'alaka dzalika, maka Allah juga dengan lengkap komplit gabungan antara alam gaib dan alam nyata, dia lamaka jalan qadratika baina makhluqatihi, supaya manusia sadar, manusia tahu bahwa kita makhluk yang paling sempurna, dunia hanya bukan Allah Tuhan madu. Wa annaka jauharatun taqwi alaika asdaqul makmunah. Engkau itu manusia adalah permata yang Allah bingkai dengan segala makhluk. Falidhalika khalaqallahu ta'ala ala sifatihi ja'alahu khalifatan fi tanfidhihi amrihi wa nahihi wa ja'alahu wajhataini. Ya. Karena demikian Allah menciptakan manusia di atas sifatnya Allah dan menjadikan oleh Allah manusia sebagai khalifah pada meneruskan perintahnya Allah dan larangannya Allah. Bahkan manusia dihiasi dengan atribut yang kan cuma tabruk melekat pada manusia, kan cuma sifat bro, tapi itu manusia adalah bubuh sifat God pada sifat God manusia, beda manusia na sifat malaikat, beda manusia na sifat sifat tanah menumpukan, beda manusia na sifat syurga, beda manusia na sifat aras, beda manusia na sifat langit. Bahkan Allah gebuh pada manusia na atribut yang sifat yang perhiasan yang pada manusia, karena Allah gebuh pada manusia amanah yang paling baik gebuh sebagai khalifah, karena mungkin tajuk urusan yang bau bro. Nah, maka itu lengkap dengan atribut dengan sifat yang karena itu adalah khalifah untuk meneruskan perintah Allah dan larangan Allah. Waja'alahu wajhataini, dan Allah menjadikan manusia dengan dua bentuk. Ya, manusia punya dua sisi. Wajhatun ilal khalqi wa wajhatun ilal haqqi. Manusia punya dua sisi. Satu sisi kita butuh, terlalu condong, terlalu ingin kepada jasmani, kepada makhluk, dan satu sisi manusia, sisi rohani, kita butuh kepada Allah. Dan manusianya dua sisi. Sisi jasmani yang lebih condong kepada duniawi, sisi rohani yang condong kepada Allah. Maka dalam hidup kita manusia lebih condong galak ke
jasmani karena dipengaruhi oleh mood set, selera. Karena selera maka dia lu condong kepada dunia. Tapi ditanya deep akal, deep mindset, pola pikir dia terbatas, maka dia condong kepada dunia. Yang kita terjebak ke manusia dua buah sagai benar, yaitu kumpul perut maupun daku kabel. Karena terjebak dengan mood set, dengan selera. Yang bercuti. Manusia dua posisi bukan. Wa amma malaikat, sedangkan malaikat wa fi ma'nahum, dan pada mereka yang pada semakna malaikat min rohaniyah, daripada rohani, daripada roh, hana jasmani, falaisa lahum illa wajhatul ula, maka tiadalah mereka itu kecuali dia menghadap kepada Allah. Ini malaikat berpegang pada sisi itu, hana sisi alam, hana sisi jasmani, yang cuma sisi rohani, maka malaikat meminta. Wahada fi jumlatin kullu insan, akan tetapi bermula ini itu secara kumpulan, secara umum pada manusia. Dia manusia secara umum dia melengkapi dua buah sisi. Lakinna la yadharu laha illa ba'da riyadha. Sisi pada manusia lebih-lebih sisi yaitu al-haq, sisi rohani, nyohan muncul han kuat menyekan gara-gara talatih. Menyekan gara-gara talatih rohani, roh bertanya, hati bertanya, nyohan kuat ke rohani, han kuat ke akal, han kuat ke iman, lebih dia terjebak dalam selera dan nafsu. Lebih yang talatih. Karena manusianya na potensi rohani saja dan na potensi jasmani. Menyehana talatih, manusia tersebut itu akan red dalam potensi jasmani. Yang penting musik maupun dakwah maupun perut kalian. Lain dah perlu. Illa ba'da riyadha wal munna wal mujahadah. Baru bertanya mencapai potensi rohani, yaitu sesudah riyadha. Kemana riyadha? Tak disiplin roh, tak jaga sabu-sabu hal. Betul rohaninya baru meningkat, nyo benar dalam disiplin tak jaga. Hati dia baru God benar dalam kedisiplinan. Surah tanya kait ibadat, kait meratib, kait sembahyang duha, jaga ibadat tersebut berutin, insyaallah dengan berkat ibadat tersebut Allah betul God roh dati dia. Surah dia kait ikut pengajian yang tiap Rabu, nyo jaga ibadatnya agar Allah menghiasi dia, mempelaga hati dia. Ya, memang ada disiplin dalam ibadat, ya Allah yang kuat deh. Aku terjebak dalam tubuh binatang. Dalam tubuh binatang. Terjebak dalam tubuh. Maka secara manusianya, yaitu manusia al-insanu hewan rasional. Manusianya adalah hewan natik, binatang yang punya pikirannya. Manusianya adalah hewan nate, binatang rasional, binatang yang nak pikiran manusia. Hanya bisa meninggalkan cap binatang, hanya bisa menjadi hamba insan, makhluk rohaniah, makhluk yang punya roh. Sempurna potensi tersebut, potensi rohani sempurna, wa yusamma hinaidin insanul kamil. Nah, baru bekerja manusia yang sempurna, manusia yang utuh, punya sempurna potensi rohani. Ya, maka ditanya manusianya, punya tubuh yang sakit, dia susah tak minta obat boleh kan? Ya, itu dia mengindap, bantai orang sakit, didiagnosa di dokter dia mengindap sabu-sabu penyakit. Yang tubuh tanya akan sibuk tapi pulih punya tubuh yang sakit walaupun korban segalanya. Tapi punya hati yang sakit, hati yang buruk, soalnya sibuk minta rumah sakit ya pula hati. Ada. Padahal yang bahaya adalah kan sakit tubuh. Yang bahaya kan sakit tubuh. Yang bahaya hati itu yang buruk, hati yang sakit bahaya. Karena punya tubuh yang sakit ditanya pulih dan selesai dia mati. Yang ditanya mati, yang penyakit tak boleh.
Nyokon. Ha? Itu kanker na, DM na, ha? Tumor na, kolesterol na, komplikasi. Tambah rumah sakit, mati. Boleh. Tak boleh. Bukti ditanya dengan mati pulih penyakit, doktor hanya ubat ni. Jadi tak boleh. Tapi punya hati yang sakit, hati yang pro, betul tidak bisa memaksimalkan potensi rohani. Punya hati yang pro, hati yang sakit, bermasalah, uro mati pun uro yang tidak bermasalah. Dia punya sifat dendam, dia punya sifat yang untuk dengki hasad. Ia tengah hidup dia tengah nak kuat. Bahkan nama ia orang yang hidup tidak pakai dia. Dia punya hati yang pro, punya sifat binatang, punya sifat hasad, punya sifat bui, afir dan sebagainya sifat itu melekat katanya. Dia tu hanya kuat, nyaman hidup. Tapi bila dia tahu bahwa uro mati akan bermasalah dengan sakit hati. Tapi punya tubuh yang sakit, uro mati, uronya tidak selesai dengan penyakit. Maka yang boleh ubat pada hakikatnya adalah tubuh yang boleh dah ubat. Karena tubuh ada yang dah ubat, tapi boleh sih dia mati. Boleh juga, tapi boleh mati. Tapi punya sakit hati yang sakit hati yang bro, nyohai tim pulih-pulih, bahkan utama bahaya menjadi awal daripada musibah adalah uro dan mati. Ya, nah pertanyaan kira-kira, nanti tadi bro. Ya, Allah alam sawab, semoga yang berikutnya menjadi damai dan mendung. Dan juga yang kedua-duanya menjadi sebab ampun dosa dan riba Allah jadikan dan diatur dua rezeki dan mendung. Dan juga yang kedua-duanya semoga menjadi sebab semakin di hadapan Allah dan semakin persiapan amal ke akhirat kami ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.